Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faras Fadlur Rahman dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan bahas tentang proposal penelitian saya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan Ibu Yanti Karmilaningsi SPD MPD dengan judul proposal penelitian upaya peningkatan kemampuan membaca dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran pada Majelis Tahsinul Quran di Desa Senuro. Baik, pada latar belakang masalah, saya melihat bahwa pada Majelis Tahsinul Quran ini ada sekitar 20% dari peserta didik yang masih kurang mampu memahami huruf hijaiyah dengan umur yang beragam, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat ataupun malu untuk belajar membaca Al-Quran saat mereka kecil dulu, serta pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar yang mungkin menyebabkan mereka tidak tertarik pada pembelajaran membaca Al-Quran ini. Beberapa waktu belakangan ini juga peserta didik Majelis Tahsinul Quran ini berkurang persentase jumlah kehadirannya yang belum diketahui disebabkan karena apa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya peningkatan kemampuan membaca dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Majelis Tahsinul Quran di Desa Senuro, serta apa kendala dan solusi dalam upaya peningkatan kemampuan membaca dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Majelis Tahsinul Quran di Desa Senuro. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan membaca dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Majelis Tahsinul Quran di Desa Senuro, serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam upaya peningkatan kemampuan membaca dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Majelis Tahsinul Quran di Desa Senuro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan untuk kajian lebih lanjut bagi mereka yang terkait pada masalah penelitian ini. Dalam hal ini yaitu masyarakat-masyarakat yang ada pada program Majelis Tahsinul Quran di Desa Senuro ini. Yang selanjutnya, manfaat secara praktis. Nah, yang pertama itu bagi peneliti khususnya akan mendapat pengetahuan yang akan diamalkan pada masyarakat. Selanjutnya, sebagai wahana pengembangan keilmuan bagi peneliti yang nantinya diterapkan di tengah masyarakat. Dan yang terakhir itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak sebagai bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya. Pengertian pemberantasan buta huruf Al-Quran. Buta aksara atau buta huruf diartikan sebagai tidak dapat melihat, mengenali sesuatu dalam bentuk dan warna dengan cara melihat. Dalam hal ini berupa huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Al-Quran. Pemberantasan adalah pencegahan, perkembangan atau pemusnahan penyakit. Dalam hal ini yang akan diberantas adalah buta huruf Al-Quran. Jadi memberantas buta huruf Al-Quran maksudnya adalah mengurangi serta menghilangkan banyaknya buta huruf Al-Quran pada seseorang agar manusia yang beragama Islam dapat memahami, mengerti, dan dapat membaca Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang selanjutnya, tahsin berasal dari kata Arab yang artinya memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, membuat lebih baik dari semula. Pengertian tajwid adalah membaguskan atau membuat jadi bagus. Tujuan tahsin Quran yaitu untuk memberikan tuntunan tentang cara membaca Al-Quran dengan tepat, benar, dan indah, sehingga lafal dan maknanya dapat terpelihara dari kesalahan. Maka dari itu, tujuan utama mempelajari ilmu tajwid dalam rangka tahsin Quran adalah menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Berdasarkan pengertiannya, maka tujuan tahsin Quran yaitu untuk memperbaiki serta membaguskan bacaan Al-Quran. Jadi tahsin Quran dilakukan untuk memperbaiki dan memperindah serta membaguskan pelantunan bacaan Al-Quran yang menitik beratkan pada makhraj, sifat-sifat huruf, dan ilmu tajwidnya. Selanjutnya, target tahsin Quran ada dua dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran pada Majelis Tahsinul Quran, yaitu yang pertama, kemampuan membaca dengan lancar. Kemampuan membaca dengan lancar adalah langkah awal untuk mencapai bacaan yang sempurna. Apabila seseorang mampu meningkatkan tilawah Al-Qur'annya secara bertahap dan juga
sering mendengarkan murotal dengan bacaan standar, maka proses tahsin akan lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu kemampuan membaca dengan benar. Setelah peningkatan bacaan Al-Quran, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan untuk dapat membaca Al-Quran dengan benar adalah secara talaki. Talaki artinya belajar Al-Quran secara langsung dibimbing oleh guru Al-Quran. Dalam hal ini adalah Ustaz. Yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian tentang upaya peningkatan kemampuan membaca Al-Quran ini dilaksanakan di Majelis Tahsinul Quran, Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Suharsimi Arikulto tahun 2002, subjek penelitian merupakan sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan membaca Al-Quran dan untuk mengetahui penyebab berkurangnya persentase kehadiran anggota tiap pertemuannya. Menurut Sugiono tahun 2007, objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Nah, objek dan subjek penelitian ini adalah pendidik atau tutor dan masyarakat-masyarakat yang ikut dalam program Majelis Tahsinul Quran Desa Senuro ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data interview atau wawancara dan juga observasi. Metode interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur. Artinya, dalam wawancara peneliti hanya menyediakan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan. Namun, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan. Yang kedua, metode observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematika terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Secara sederhana, observasi berarti bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan model analisis jalinan. Menurut Sumadi Suryabrata tahun 2006, analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah suatu kegiatan dalam penelitian yang dimaksudkan untuk mengorganisasikan data yang diperoleh dalam penelitian agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut H.B. Sutopo, dalam proses analisa ada 3 komponen yang harus disadari oleh peneliti. 3 komponen tersebut adalah data reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data. Selanjutnya, sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Dan yang terakhir yaitu penarikan simpulan dan verifikasi data. Baik, sekian dari saya tentang pembahasan proposal penelitian upaya peningkatan kemampuan membaca dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran pada Majelis Tahsinul Quran di Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.